Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk versi SPSC versi 44 kali ini lanjutan pembuatan paket pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Jadi kalau sebelumnya sudah kita jelaskan tentang pembuatan paket oleh PPK, setelah itu paket akan dilanjutkan oleh pejabat pengadaan. Jadi setelah PPK membuat paket di sistem SPSC versi 44, PPK akan membuat surat secara manual untuk menugaskan pejabat pengadaan yang sudah ditunjuk di sistem SPSC untuk melaksanakan proses selanjutnya, yaitu melakukan proses pemilihan penyedia. Jadi kali ini kita akan jelaskan bagaimana pejabat pengadaan akan melanjutkan pembuatan paket sampai dengan mengumumkan paket tersebut di sistem SPSC versi 44. Untuk itu kita langsung saja masuk ke sistem SPSC versi 44. Ini seperti biasa, ini versi 44, versi terbaru. Kemudian pejabat pengadaan bisa langsung login ke sistem SPSC versi 44 ini. Dengan klik login, maka ada pilihan apakah sebagai penyedia atau non-penyedia. Pejabat pengadaan akan pilih non-penyedia. Kemudian pejabat pengadaan memasukkan user ID pejabat pengadaan, contoh misalnya PP2. Kemudian kita login. Setelah itu baru diminta untuk masukkan password. Lalu diminta untuk memasukkan kode keamanan seperti ini. Setelah itu klik tombol login. Setelah masuk ke sistem SPSC versi 44, pejabat pengadaan akan melanjutkan pembuatan paket dengan klik di menu daftar paket. Lalu akan kelihatan pada daftar paket ini paling atas biasanya adalah paket yang sudah dibuat oleh PPK dan akan dilanjutkan pembuatan paket oleh pejabat pengadaan. Untuk itu pejabat pengadaan akan klik tombol buat non-tender di sini. Kemudian pejabat pengadaan akan melengkapi data paket dimulai dari kualifikasi usaha. Ini dapat memilih apakah usaha kecil atau non kecil. Dilihat dari nilainya, maka paket ini adalah paket untuk usaha kecil. Kemudian di sini ada pilihan, jadi ini perbedaan dengan versi sebelumnya. Ada pilihan apakah ini pelaku usahanya OAP atau orang asli Papua. Kalau memang ini untuk paket untuk orang asli Papua, maka kita bisa klik di sini. Ya, kalau tidak, kita tidak perlu klik di OAP ini. Ini adalah khusus untuk orang asli Papua. Kemudian jadwal belum diisi. Untuk membuat jadwal, PPK akan klik di tombol belum ada jadwal ini, sehingga jadwalnya bisa diisi sesuai dengan yang diinginkan oleh pejabat pengadaan. Ini kita lihat tanggal 21, berarti uploadnya kita mulai besok, misalnya tanggal 22. Jadi ini diisi dari tanggal ini sampai ini, jam ini dan jam ini. Karena ini latihan, kita bisa isikan ya hanya sehari ya, per hari. Jadi ini nanti harus sesuai dengan aturannya bahwa untuk membuat jadwal harus hari kerja dan jam kerja. Kemudian untuk pembukaannya tanggal berikutnya, kemudian evaluasi kita buat tanggal berikutnya. Lalu klarifikasi dan negosiasi juga kita lanjutkan untuk tanggal berikutnya. Kita buat per hari. Jadi ini khusus untuk latihan. Jadi kalau memang sebenarnya bisa disesuaikan. Kemudian penandatanganan kontrak dilakukan misalnya.
kita simpan. Jadi setelah kita melengkapi jadwal, kita simpan lalu klik tombol kembali. Maka jadwalnya sudah berhasil disimpan. Kemudian pejabat pengadaan akan melengkapi pembuatan dokumen pemilihan. Jadi dokumen pemilihan sebelumnya sudah dilengkapi oleh PK, yaitu kerangka acuan kerja atau spek teknisnya. Kemudian rancangan kontrak, ini sudah dilengkapi oleh PPK. Untuk yang lain berikut yaitu persyaratan kualifikasi, ini harus dilengkapi oleh pejabat pengadaan, kemudian masa berlaku, dan dokumen penawarannya apa saja juga harus dilengkapi oleh pejabat pengadaan. Kita mulai dari persyaratan kualifikasi. Jadi di sini hampir sama dengan versi sebelumnya. Pejabat pengadaan melengkapi yang pertama izin usaha. Ini wajib tinggal ditentukan izin usaha apa saja yang ditentukan. Misalnya SIUP dengan kualifikasi misalnya alat kesehatan. Kemudian memiliki TDP atau NIB, ini sudah wajib, sudah diklik secara otomatis. Kemudian memiliki NPWP, ini juga wajib. Kemudian telah memenuhi kewajiban pajak tahun pajak terakhir, ini juga wajib, tinggal kita lengkapi dengan tahun sebelumnya. Kemudian mempunyai tempat atau menguasai tempat usaha, ini juga wajib. Kemudian tidak masuk daftar hitam, ini juga wajib. Dan dalam hal peserta akan melakukan konsorsium, wajib membuat perjanjian konsorsium atau kerjasama atau KSO. Kemudian syarat-syarat lainnya ini tidak wajib, tetapi disesuaikan apakah ini dibutuhkan atau tidak untuk paket ini, tinggal kita checklist atau tidak gitu ya. Jadi biasanya ini akte pendirian, kemudian surat kuasa, bukti yang diberi kuasa, kemudian KTP. Jadi ini beberapa persyaratan kualifikasi yang ditentukan oleh pejabat pengadaan. Begitupun hal-hal yang lain apabila dibutuhkan seperti surat pernyataan dan juga kualifikasi teknis bila dibutuhkan, dan memiliki SDM bila dibutuhkan. Jadi ini syarat-syarat yang lainnya, termasuk dengan kualifikasi kemampuan keuangan, apakah disyaratkan atau tidak, disesuaikan dengan paketnya, apakah membutuhkan persyaratan ini atau tidak. Jadi ini beberapa hal, jadi ada beberapa perbedaan di sini. Di sini ada yang wajibnya biasanya hanya izin usaha. Jadi di sini ada tambahan TDP atau NIB, ini wajib. Kemudian ada kewajiban menguasai tempat usaha atau memiliki tempat usaha. Kemudian ada kewajiban untuk menyertakan perjanjian konsorsium atau kerjasama operasi. Jadi ini beberapa hal tambahan. Yang pertama TDP, kemudian memiliki tempat usaha, kemudian perjanjian konsorsium atau kerjasama operasi atau KSO. Jadi ini hal yang baru. Setelah kita tentukan persyaratan kualifikasi, dapat langsung disimpan. Setelah tersimpan di sini, kita bisa langsung klik tombol kembali untuk kembali ke halaman depan. Jadi kita lihat persyaratan kualifikasi di sini sudah tercentang, itu sudah kita tentukan. Kemudian selanjutnya masa berlaku penawaran dapat kita masukkan, misalnya 7 hari atau beberapa hari disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian dokumen penawaran, ini dokumen apa saja yang disyaratkan untuk penawaran. Di sini penawaran administrasi yang pertama adalah masa berlaku penawaran sudah tercentang. Kemudian surat penawarannya lengkap atau tidak. Kemudian hal teknis dapat kita tentukan di sini. Yang pertama spek teknis dan identitas apakah dibutuhkan. Kita centang. Kemudian jadwal penyerahan barangnya apabila dibutuhkan kita
checklist atau centang. Kemudian bagian yang disubkontrakkan apabila diperlukan kita centang, begitupun dengan brosur dan gambar. Jadi ini beberapa hal pilihan. Apabila ada yang kita tambahkan di luar dengan list ini, dapat kita tambahkan di sini. Klik tambah syarat teknis, kemudian kita centang syarat teknis lainnya, misalnya surat dukungan supplier. Ini hanya contoh ya. Jadi ini untuk tambahan di luar list yang sudah ada, kita bisa tinggal klik tombol tambah syarat teknis. Kemudian untuk harga, apabila harganya rinciannya terlalu banyak, sampai mungkin ratusan baris, kita bisa tambahkan daftar kuantitas dan harga. Tapi kalau rinciannya sedikit, ini tidak diperlukan. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi biasanya dibutuhkan analisis harga satuan, jadi kita tinggal centang untuk meminta analisis harga satuan masing-masing item yang ditawarkan. Apabila tidak dibutuhkan, khususnya bukan pekerjaan konstruksi, ini tidak perlu kita checklist. Begitupun untuk konsultan, biasanya kita minta rincian komponen remunerasi personil, maka kita bisa centang di sini. Apabila tidak dibutuhkan, kita tidak perlu checklist. Setelah itu kita bisa langsung simpan. Setelah tersimpan, kita bisa kembali. Jadi ini sudah semua kita upload di sistem untuk dokumen pemilihan. Nah, untuk menuntaskan dokumen pemilihan, jadi ini adalah hal-hal yang penting di dalam dokumen pemilihan. Untuk hal lain dalam dokumen pemilihan, kita dapat buat dalam bentuk standar dokumen pemilihan, lalu kita upload di sini. Jadi ini hal-hal yang penting pada sistem dokumen pemilihan. Tapi hal-hal yang lain dapat kita buat sekali lagi di dokumen standarnya. Di sini kita bisa upload dalam bentuk PDF. Apa saja isinya nanti yang akan kita buat? Yang pertama ada tentang LDK, lembar data kualifikasi, kemudian lembar data pemilihan, kemudian daftar kuantitas dan harga, kemudian ada spek teknisnya lebih detail dalam bentuk PDF. Nah, kita buat di sini, kita upload di sini. Di sini kita juga diminta untuk masukkan nomor dokumen pemilihan, tanggal dokumen pemilihan, kemudian dokumen standar dokumen pemilihan sudah kita sesuaikan, kita upload dalam bentuk PDF. Jadi ini hampir sama, ya sama persis dengan versi 43, jadi tidak ada perbedaan. Nah, cuma di sini ada tombol baru yaitu batalkan. Kalau sebelumnya tidak ada pembatalan, di sini ada tombol baru. Ini hal yang baru di sistem 4 ini. Jadi hal yang baru pada saat pembuatan paket yang pertama adalah apakah ada pilihan, apakah ini OAP, orang asli Papua, kemudian ada pembatalan pada dokumen pemilihan. Jadi kita dapat membatalkan dan dapat dibuat ulang. Kemudian untuk survei harga pembanding, ini sudah disampaikan oleh PPK. Nah, ini dapat kita lengkapi lagi. Jadi dapat dilengkapi. Oh, kalau di sini ternyata di versi 44 ini tidak ada kesempatan untuk pejabat pengadaan untuk mengupload data dukung. Jadi hanya bisa mengkoreksi tapi tidak bisa melakukan upload data dukung atau survei harga pembanding. Ini tidak ada di versi 44 khusus untuk pejabat pengadaan. Kemudian setelah itu melengkapi daftar penyedia yang akan diundang pada pengadaan langsung ini. Pejabat pengadaan dapat klik pilih penyedia. Nah, di sini ada pencarian, di sini adalah form pencarian. Jadi untuk pencarian tidak perlu diisi semua, hanya salah satu saja, misalnya diisikan NPWP-nya atau mungkin nama perusahaannya saja. Jadi tidak perlu NPWP diisi, nama perusahaan diisi, kemudian izin usaha diisi, tidak perlu.
Khusus untuk latihan ini kita gunakan izin usahanya saja. Lalu kita cari penyedianya, klik cari. Ini lagi dicari penyedianya di sistem Sikap. Jadi untuk penyedia yang belum mengisi data di Sikap tidak akan dapat ditemukan. Oleh sebab itu penyedia yang akan terundang di pengadaan langsung harus mengisi data Sikap terlebih dahulu agar bisa diundang di pengadaan langsung ini. Ini kita lihat lagi proses, kita tunggu. Dan ini tidak ada penyedianya. Kita bisa pilih langsung nama pelakunya, misalnya penyedia 1. Ya. Coba kita cari penyedia 1. Jadi di sini kita cukup mengisi satu form pencarian saja, jadi tidak perlu diisi semua. Misalnya nama pelakunya saja, atau NPWP-nya saja, atau izin usahanya saja. Ini juga tidak ditemukan. Kita coba tidak perlu diisi semua, khusus untuk latihan ya. Untuk latihan tidak kita isi semua, kita langsung cari saja penyedianya. Berarti kita harus mengisi parameter untuk pencarian. Kita coba ganti dengan TDP ya, coba. Kita coba TDP. Jadi kita masih menunggu. Jadi ini pencariannya melalui sistem informasi kinerja penyedia atau Sikap. Masih belum, coba kita cari dengan kode NIB kali ya. Jadi TDP coba kita cari dengan kode NIB. Oh, ternyata dengan NIB muncul. Jadi ini contoh cara pencarian ya. Kita pilih di sini rekanan 12 ya. Coba kita pilih rekanan 12, kita centang. Lalu kita simpan. Oke, sudah dipilih penyedia 12 atau rekanan 12. Sini lalu kita kembali. Jadi untuk memilih penyedianya bisa kita pilih lebih dari 1, misalnya 3 atau 4 atau lebih. Setelah kita pilih, kita klik tombol kembali. Oke, jadi sini sudah kita pilih penyedia yang akan terundang, yang bisa mengikuti proses pengadaan langsung
paket ini. Setelah itu muncul fakta integritas. Kemudian kita klik mengumumkan paket non-tender apabila kita setuju dengan paket yang ini. Jadi kalau kita sudah lengkapi semuanya, kita bisa mengumumkan dengan klik mengumumkan paket non-tender. Apabila tidak kita umumkan, tidak setuju dengan isian ini, kita isikan alasannya, kemudian klik tidak setuju. Oke, kita klik mengumumkan paket non-tender. Maka paket ini sudah diumumkan. Jadi sudah dibuat dan sudah diumumkan. Dengan demikian, pejabat pengadaan sudah membuat paket, melengkapi paket, dan mengumumkan paket, sehingga paket ini akan muncul di halaman depan, di umum ya, bisa dilihat oleh publik, dan hanya penyedia yang terundang saja yang bisa mendaftar pada paket ini. Coba kita lihat, kita logout terlebih dahulu dari pejabat pengadaan dan kita lihat di non-tender apakah paketnya sudah tayang atau tidak. Jadi di sini kita lihat apakah paket yang kita buat tadi sudah tayang atau tidak. Jadi tadi paketnya masuk ke pengadaan barang ya. Coba kita lihat. Ada nilainya, jasa lainnya, coba kita lihat. Jadi kalau paket di versi 43, setelah diumumkan paket akan langsung tayang dan muncul di halaman depan ini. Jadi coba kita refresh. Jadi di sini kita lihat paketnya belum tayang. Pengadaan masker ya, pengadaan masker. Tadi lupa kita lihat apakah jenis pengadaannya apa. Jadi di sini kita lihat tidak ada pengadaan masker. Oke, berarti paketnya akan tayang sesuai jadwal. Jadi kalau tadi kita lihat jadwalnya tanggal 22, di sini baru tanggal 21, maka paket ini tidak atau belum muncul. Oke ya. Jadi ini perbedaan mungkin dengan versi 43. Kalau 43 setelah kita umumkan, maka walaupun belum waktunya, belum jadwalnya, sudah tampil di non-tender ini untuk paket pengadaan langsungnya. Oke, demikian cara membuat paket lanjutan oleh pejabat pengadaan sampai dengan diumumkan paket tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.